Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendampingi Richard Eliezer selama persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Lantas akankah Majelis Hakim memperberat hukuman tersebut atau justru meringankan vonis Eliezer selaku justice collaborator? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua LPSK Hasto Atmojo. Selamat pagi Pak Hasto Atmojo, apa kabar Pak? Selamat pagi, alhamdulillah baik Mbak. Ya, Pak Hasto Atmojo, hari ini status justice collaborator dari Richard Eliezer akan kita lihat bersama bagaimana kemudian pengaruhnya dalam persidangan. LPSK sejauh ini juga terus mendampingi Eliezer selama proses hukum yang ada, Pak. Bagaimana sejauh ini kondisi psikologis dari Richard Eliezer sendiri jelang pembacaan vonisnya? Ya, tadi malam saya berkomunikasi lewat telepon karena kebetulan bisa berkomunikasi dengan pengawal dari LPSK ya. Juga ini baru saja saya juga berkomunikasi dengan Eliezer. Dia kondisi psikologis, kebatinan dan siap dia. Dan dia akan siap menerima ikhlas apapun untuk keputusan dari hakim. Meskipun harapan kami semua tentu saja hakim bisa memberikan putusan yang lebih ringan, jauh lebih ringan pada Eliezer ini dalam kaitannya peran dia sebagai seorang justice kolaborator. Dan yang pertama jangan lupa bahwa Eliezer inilah satu-satunya orang yang secara tulus memohon maaf bahkan sampai bersujud kepada Pak Samuel dan ibunya Yosua. Dan beliau ini dengan tulus pula memaafkan Eliezer, bahkan berharap agar Eliezer ini bisa diberikan hukuman yang ringan. Itu artinya apa? Artinya memang masyarakat melihat hukuman yang demikian berat pada Eliezer ini sesuatu yang melukai nilai-nilai keadilan masyarakat gitu ya. Kita harapkan nanti hakim juga bisa memberikan putusan yang jauh lebih ringan pada Eliezer dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif maupun objektif. Oke, Pak Hasto, berkaca dengan vonis sebelumnya yang diberikan kepada 4 terdakwa yang lain, Pak, Majelis Hakim ini menjatuhkan vonis yang sifatnya ultra petita, lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Nah, bagaimana dengan Richard Eliezer yang hari ini akan menjalani vonisnya menurut LPSK sendiri, Pak Hasto? Ya, itu kami berharap agar hakim ini memberikan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ini kan hakim sudah menunjukkan sikap progresifnya dalam memberikan rasa keadilan publik ya, dengan memberikan hukuman yang jauh lebih tinggi kepada para terdakwa yang lain. Nah, kita harapkan hakim juga secara progresif bisa memberikan hukuman yang jauh lebih ringan kepada Richard Eliezer ini. Karena ini sepenuhnya adalah kewenangan hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi kita harapkan demikian, Mbak. Kalaupun Eliezer dihukum 12 tahun sebagaimana tuntutan jaksa, itu memang sudah paling ringan dibandingkan dengan para terdakwa yang lain. Secara normatif memang begitu, tetapi secara substantif itu belum memberikan jawaban keadilan bagi publik ya. Oke, Pak, dengan status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dalam hal ini membantu membongkar kasus ini, membuka kotak Pandora ini, Pak, berapa kira-kira jumlah hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada Richard Eliezer kalau menurut kacamata Pak Hasto atau LPSK sendiri? Kalau mempertimbangkan masa depan Eliezer ini, saya harap hukuman itu yang bisa membuat Eliezer juga tidak dikeluarkan dari dinas kepolisian. Oke, kalau kita bicara angka mungkin Pak Hasto? Ya kan 2 tahun ya, kalau orang yang dihukum 2 tahun ke bawah itu kan bisa tidak dilepaskan dari kedinasan. Dan kalau kita mempertimbangkan masa depan Eliezer ini sebagai seseorang yang jujur, dan ini bisa menjadi contoh ya bagi para anggota kepolisian yang lain, itu saya kira sesuatu yang sangat wajar. Eliezer ini diberi kesempatan lah untuk tetap berdinas di lembaga kepolisian ini. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukumnya, Eliezer ini bisa menjadi duta kepolisian untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap
lembaga kepolisian ini. Oke, Pak Hasto, kalau sedikit mungkin kita mundur ke belakang, Pak, bicara mengenai tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun untuk Richard Eliezer yang statusnya sebagai justice kolaborator. Menurut Pak Hasto, wajarkah angka tersebut keluar sebagai sebuah tuntutan kepada seorang justice kolaborator yang sudah membuka kotak Pandora ini, Pak Hasto? Ya, tentu sangat tidak wajar bagi kami ya, terutama kami yang sudah terbiasa memberikan layanan perlindungan kepada seorang justice collaborator. Jadi bahkan kan kita mendengar ada ungkapan dilema hukum, jaksa mengatakan kan demikian. Dilema hukum ini dia ingin memberi tuntutan ringan kepada Eliezer, tetapi Eliezer adalah eksekutor. Nah, menurut saya dilema hukum ini muncul sebenarnya kan harus disikapi dengan sikap progresif seorang aparat penegak hukum. Oke. Juga hakim nantinya. Jadi para jaksa, para aparat penegak hukum maupun hakim itu juga harus secara progresif memikirkan perkembangan dinamika hukum sistem peradilan pidana kita yang sudah mengadopsi adanya perlindungan pada saksi dan korban, dan adanya subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan dengan hak-haknya untuk mendapatkan keringanan seorang justice kolaborator itu. Oke, baik Pak Hasto, kita masih ingin berbincang dengan Pak Hasto mengenai bagaimana jalannya sidang hari ini untuk Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Tapi kami ajak Anda pemirsa terlebih dahulu menuju kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bergabung bersama rekan kami Rizky Darmansyah yang juga sudah bersama dengan ibunda dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, ada Ibu Rosti Simanjuntak di sana. Silakan Rizky. Ya, Ken, Ana dan juga pemirsa, tentunya kita masih sama-sama menantikan jalannya sidang dengan agenda vonis ataupun putusan untuk terdakwa Richard Eliezer yang akan dibacakan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kita tahu sebelumnya Richard Eliezer ini sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan pidana penjara 12 tahun penjara. Kita akan menantikan nanti seperti apa vonis ataupun putusan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum. Dan kemarin dan juga beberapa 2 hari yang lalu, 13 Februari 2023 dan 14 Februari 2023, terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini telah divonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kami bisa ceritakan situasi di sini begitu ramai seperti biasa, Ken dan juga pemirsa. Kalau saat sidang Richard Eliezer, suasananya begitu ramai, pendukung dari Barada Richard Eliezer. Ada juga masyarakat yang datang dari tidak hanya Jakarta namun berbagai kota di tanah air. Bersama kami sudah ada orang tua dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ibu Rosti Simanjuntak. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama pemirsa TV One. Apa kabar Ibu Rosti? Oke, alhamdulillah. Hari ini Richard Eliezer akan menjalani vonis ataupun putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ingin tahu tanggapan dari orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Apa sebenarnya harapan dari orang tua Yosua atas vonis nanti yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Tentu kami sebagai orang tua daripada almarhum Nofriansyah Yosua, saya mengharapkan vonis nanti biarlah, karena dari pertama awal. Maaf Ibu sedikit. Baik. Silakan. Baiklah, harapan kami buat vonis pada hari ini terhadap Richard Eliezer atau Barada E, kami serahkan kepada hakim yang mulia, karena dari awal persidangan kami percaya bahwa hakimlah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini sebagai hakim yang bisa memberikan penegakan hukum yang seadil-adilnya di negara kita ini. Jadi buat Barada E yang sudah menjadi justice kolaborator, biarlah nanti proses hukum yang berjalan sesuai vonis yang diberikan hakim kepada Eliezer. Oke Bu, kalau boleh begitu ya, almarhum orang tua almarhum dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta atau memberikan saran kepada majelis hakim begitu, kalau bisa berharap angka berapa yang menurut keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat almarhum ini paling tepat diberikan atau dijatuhkan kepada Brigadir kepada Barada Richard Eliezer.
Kalau kami sebagai keluarga tidak bisa kami menentukan atau meminta kepada hakim angka atau apapun itu. Karena itu adalah wewenang daripada Pak Hakim dan mereka lah yang bisa memberikan vonis yang sesuai kepada Brada E sebagai yang telah dilindungi LPSK maupun sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan terhadap anakku almarhum Yosua. Baik, saya ingin juga dengar sedikit suara dari kakak dari almarhum Yosua Huta Barat. Mungkin boleh disebutkan namanya dengan siapa ini? Saya Yuni Huta Barat. Oke, sebenarnya ada persiapan khususkah untuk hadir menyaksikan sidang Barada Richard Eliezer hari ini di Polda Selatan? Yang kami persiapkan ya tetap harus jaga kesehatan, berdoa agar perjalanan sidang hari ini berjalan dengan lancar, disertai dengan kuasa Tuhan. Mungkin saya ingin tanya juga, kalau dari kakak almarhum, apa sebenarnya harapannya? Harapan kami nggak banyak, cuman kami berharap nanti pastinya majelis hakim akan memberikan vonis yang terbaik, karena majelis hakim itu wakil Tuhan di dunia, kita serahkan semuanya kepada majelis hakim. Baik. Pemirsa, kami masih akan berbincang dengan keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada hari ini, namun kami kembalikan terlebih dahulu pada rekan Anda di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan kembali kami akan ajak Anda berbincang dengan Pak Samuel Huta Barat. Pak Samuel, Ibu mengikuti jalannya sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bisa mengawal bersama-sama bagaimana jalannya sidang hari ini. Nah, kira-kira Pak, bagaimana harapan dan juga perspektif dari pihak keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sendiri untuk Richard Eliezer hari ini akan menjalani vonisnya. Kira-kira harapannya seperti apa, dan mungkin ada cerita-cerita di balik ini yang bisa dibagikan kepada pemirsa TV One, apa mungkin yang pernah disampaikan oleh Richard Eliezer kepada Pak Samuel dan juga Bu Rosti. Tapi nanti Pak Samuel dijawabnya usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.